Bab 239. Dark Knight. Kingston Jiang bersembunyi di pohon, dan tidak bertindak gegabah. Tetapi, dia tahu bahwa pembunuh wanita itu telah gagal membunuhnya, dan kematian sedang menunggunya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk memenangkan hati seseorang. Tidak jauh dari tempat ini, di balik sebuah pohon besar, pembunuh wanita itu mengulurkan tangannya untuk menutupi dadanya, banyak darah yang mengalir. Dia sudah tertembak, dan dalam keadaan kritis, dia tidak akan bisa bertahan lama. Pria bertopeng itu menemukan jejak darah di tanah, dan bergerak maju secara perlahan. Tidak lama kemudian, dia sudah tiba di depan pohon besar tempat pembunuh wanita itu bersembunyi. Neri, kamu seharusnya tahu peraturannya, harus mati jika pembunuhan gagal, tetapi hal itu juga tergantung pada situasinya. Pada awalnya kamu bisa selamat, tetapi karena kamu membiarkan musuh melepas topeng di wajahmu, dan membiarkan musuh melihat wajah aslimu, kamu sudah ketahuan, dan menurut peraturan organisasi, kamu harus mati. Pembunuh wanita itu keluar dari balik pohon besar. Dia tampak pucat, dan memandang pria bertopeng di depannya, sambil mengucapkan satu kata demi kata, "Aku telah memberikan kontribusi yang besar bagi organisasi ini selama beberapa tahun ini, dan hanya karena topengku dilepas, maka aku harus mati." Dia adalah naga hitam, dan peluang untuk berhasil membunuhnya kurang dari 1%. Begitulah peraturannya. Pria itu berbicara dengan acuh tak acuh, kemudian mengangkat pistolnya, dan mengarahkannya ke pembunuh wanita itu. Suara angin pecah terdengar. Sebuah jarum perak dilayangkan dan menancap tepat di bagian belakang kepala pria bertopeng itu. Tubuh pria itu terjatuh ke tanah secara perlahan. Boom! Banyak debu yang berterbangan. Kingston Jiang berjalan mendekat secara perlahan. Pembunuh wanita itu melirik Kingston Jiang, kemudian dia tidak tahan lagi, dan terjatuh ke tanah. Kingston Jiang berjalan mendekat, dan memandang pembunuh wanita yang terjatuh ke tanah itu, memandang pakaiannya yang berlumuran darah, kemudian berjongkok dan menyobek pakaiannya. Ada sebuah luka yang berdarah di dadanya. "Kamu sangat beruntung," kata Kingston Jiang. Tampak sebuah kawat besi di lengan bajunya, dan salah satu ujung kawat besi itu mengenai luka pembunuh wanita itu, dan langsung masuk ke tubuhnya. Peluru ditarik keluar oleh kawat besi itu. Kemudian, Kingston Jiang mengeluarkan jarum perak untuk menghentikan pendarahannya, dan melindungi jantungnya. Dia membantu pembunuh wanita itu bangkit dan duduk bersandar di pohon besar. Pembunuh wanita itu tampak pucat, dan menatap Kingston Jiang. Naga hitam yang sangat kuat dan kemampuan medisnya yang tak tertandingi, akhirnya aku bisa melihatnya hari ini. Dia tercengang oleh keterampilan medis Kingston Jiang. Mengeluarkan peluru tanpa menyentuh luka, ini terlalu menakjubkan. "Mengapa kamu menyelamatkanku?" Dia menatap Kingston Jiang, wajahnya yang pucat tampak penuh dengan keraguan. Kingston Jiang berkata dengan santai, "Karena kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Kamu adalah seorang pembunuh yang tidak melewati batas. Kamu tidak menyerang istriku, hanya karena ingin membunuhku. Jika kamu menangkap istriku dan memanfaatkan istriku untuk mengancamku, maka peluang keberhasilanmu akan sangat besar, tetapi kamu tidak melakukannya. Benarkah?" Pembunuh wanita itu tampak tidak percaya. Ada sebuah peraturan di dalam pekerjaannya ini, yaitu tidak akan melibatkan keluarga musuh. Ini adalah prinsipnya, dan juga adalah peraturan mafia. Jika dilanggar, maka seseorang tidak akan memiliki tempat di dunia mafia. Kingston Jiang mengamatinya, kemudian berkata, "Aku penasaran, kamu bergabung di organisasi apa?" Pembunuh wanita itu menarik nafas dalam-dalam. Setelah mengalami kejadian ini, dia sudah tidak bisa kembali ke organisasi lagi, dan organisasi pun akan mengirim orang untuk mengejar dan membunuhnya. Sampai sejauh ini, dia sudah tidak perlu menyembunyikan apapun. "Namaku Neri, aku adalah anggota Dark Knight, salah satu dari 3 pembunuh terbesar di Dark Knight." "Dark Knight?" "Ya." Neri berkata, "Dark Knight adalah organisasi pembunuh paling misterius di dunia, yang tersebar di seluruh dunia, dan Dark Knight juga merupakan organisasi yang bergerak dalam pelatihan pembunuh.
Kingston Jiang bergabung dalam militer selama 10 tahun, dan menghabiskan 10 tahun bersama dengan tentara, bertempur di medan perang dan hidup dengan pedang, tetapi dia tidak begitu mengenal organisasi pembunuh ini. Dia menjadi tertarik, dan bertanya, katamu, kamu adalah salah satu dari 5 pembunuh SES terbesar di Dark Knight. Aku tidak mengerti apa itu SES, tetapi aku bisa menarik kesimpulan dari penjelasanmu, bahwa ada 2 pembunuh yang kemampuannya sebanding denganmu di Dark Knight. Bisa dikatakan begitu. Neri mengangguk. Siapakah mereka? Neri menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak tahu. Dark Knight memiliki peraturan, yaitu setiap anggota harus memakai topeng. Aku belum pernah melihat wajah asli para pembunuh di Dark Knight. Ada satu peraturan lain di Dark Knight, yaitu jika sudah menerima misi, maka misi itu harus diselesaikan. Jika tidak, maka si pembunuh harus mati. Tetapi peraturan ini dapat disesuaikan dengan situasi, dan ada satu peraturan lain yang mematikan. Jika topengnya dilepas, maka si pembunuh harus mati. Kingston Jiang menatapnya, dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kamu sudah tidak bisa kembali ke Dark Knight, dan orang yang mengikutimu dalam misi ini juga telah mati. Dark Knight pasti akan mengejar dan membunuhmu. Kamu mungkin akan kesulitan untuk melakukan apapun selanjutnya. Neri menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak pernah memikirkannya. Kingston Jiang berkata dengan ringan, sekarang aku sedang mencari seorang pekerja. Jika kamu bersedia, kamu bisa bekerja untukku. Meskipun aku tidak bisa selalu menjamin keselamatanmu, tetapi aku bisa menjamin keselamatanmu untuk sementara ini. Neri melirik Kingston Jiang. Kamu ingin mempekerjakanku? Apa kamu tidak khawatir? Aku akan mencari kesempatan dalam diam, dan menembakmu, kemudian menyerahkan kepalamu untuk menyelesaikan misiku. Kingston Jiang tersenyum ringan, dan berkata, tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk itu. Neri tenggelam dalam pikirannya. Sekarang dia sudah tidak bisa kembali, dia sudah tidak mempunyai tempat di dunia ini. Selain mati, dia hanya memiliki satu jalan, yaitu dengan bekerja untuk Kingston Jiang. Setelah memikirkannya, dia mengangguk, baiklah, aku setuju. Kingston Jiang tersenyum ringan. Dia mengeluarkan ponsel, dan menghubungi seseorang yang bernama Moran. Moran adalah salah satu dari ribuan orang yang dipindahkan dari Belantara Selatan, dan dia juga adalah orang yang saat ini bertanggung jawab atas ribuan orang ini. Setelah ribuan orang ini datang dari Belantara Selatan ke Jiangzhou, mereka terus bersembunyi di Jiangzhou, sambil menunggu perintah dari Kingston Jiang. Bos. Sebuah suara yang bersemangat terdengar dari seberang, silahkan berikan perintah. Moran sudah tiba di Jiangzhou bersama anggota lainnya selama beberapa hari, tetapi Kingston Jiang belum menghubunginya, dan sekarang dia sangat bersemangat ketika menerima panggilan telepon dari Kingston Jiang. Kingston Jiang memerintah, bawalah sebuah mobil ke desa Longkuan, dan bawalah seseorang kembali. Baik. Setelah menerima perintah, Moran segera melaksanakannya. Kingston Jiang menutup telepon, kemudian menatap Neri, dan bertanya, bisakah kamu berjalan? Neri mencoba untuk berdiri dengan susah payah. Setelah berdiri, keringat pun mengalir di dahinya, dan dia tampak kesakitan. Kemudian dia mencoba berjalan beberapa langkah, dan berkata dengan lemah, tidak ada masalah. Kingston Jiang tahu bahwa dia adalah pembunuh yang terlatih, kondisi fisiknya sangat kuat, dan ketahanan tubuhnya juga sangat kuat. Meskipun dia tertembak, dan kekurangan begitu banyak darah, tetapi sekarang pelurunya sudah dikeluarkan. Jika dia bahkan tidak mampu berjalan dalam keadaan seperti ini, maka orang seperti itu tidak layak untuk menjadi pekerjanya. Neri melirik mayat di tanah, kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil, menuangkan bubuk ke mayat itu langsung terbakar, kemudian berubah menjadi abu. Kingston Jiang tidak banyak berbicara, dia berbalik dan pergi. Neri mengikutinya di belakang. Keduanya berjalan menuju ke arah desa Longkuan. Ketika Kingston Jiang sedang mengejar Neri hingga ke gunung belakang, Hans Ding juga sudah memulai aksinya. Dia menggunakan asap untuk membuat penjaga pingsan, dan memutus aliran listrik. Ketika listrik padam, banyak orang yang bergegas keluar dari kamar, tetapi begitu mereka keluar,
mereka mencium sebuah aroma yang harum. Setelah menghirup asap itu, orang-orang ini pun langsung pingsan. Setelah membuat semua orang pingsan, Hans Ding mulai mencari Kingston Jiang. Kingston Jiang tidak ditemukan, hanya Klutang dan Qintia Su yang ditemukan. Dasar sialan, kemanakah kamu pergi? Hans Ding pergi menggeledah kamar yang lain, tetapi tidak menemukan Kingston Jiang. Kemudian dia menendang pintu dengan kuat karena marah. Bos, istri orang itu masih berada di sini, aku yakin dia tidak akan pergi jauh dari sini, mari kita tunggu dengan sabar, dia pasti akan kembali. Bos, karena ada begitu banyak wanita cantik, bagaimana jika kita membiarkan para anggota bersenang-senang dulu? Bersambung.